Saya sendiri kurang lebih karena itu yang hadir di sini pun bukan orang-orang istimewa. Kenapa? Karena banyak orang besar hanya mau nama tapi tidak mau nyumbang. Jantung dari kegiatan partai politik Bukan supaya seperti itu. Oh iya dong, itu konsolidasi internal yang dijual, ya. Apa tadi? Ya, kita aja ya, Bill ya. Oke ya. apa nih? Sudah. Ya nunggu datangnya Kepres itu dari Presiden kepastiannya, karena kami mendapat informasi bahwa ada keteledoran administratif yang sudah saya tengarai pada waktu tadi saat kami berdialog dengan Menteri Yusril. Saya menengarai dan mengkonstatasi adanya keteledoran, yaitu tidak dicantumnya salah seorang anggota kami tahanan politik PRD, yaitu Petrus Haryanto, dalam daftar napi PRD yang layak mendapatkan amnesti. Sehingga ini kita khawatir hanya karena keteledoran administratif akibatnya bisa sangat fatal, ya. Kebebasan asasi seseorang, kemerdekaan asasi seseorang terampas hanya karena keteledoran administratif. Bahkan sore ini saya mendapat informasi Gus Dur mengatakan bahwa itu sudah ditandatangani sejak lama surat kepresnya itu, dan beliau mengatakan tidak tahu menahu kenapa tidak kunjung diimplementasikan. Ini kan sebuah kecerobohan, ya. Bagaimana seorang presiden menandatangani sebuah keputusan presiden dan ketika ia tidak dioperasionalisasikan di lapangan tidak mengetahuinya, padahal dampaknya sangat besar. Ini menyangkut
kebebasan asasi seseorang. Jadi saya pikir tadinya saya sempat mendengar adanya barangkali ada motif-motif politik yang menyebabkan kami terhambat. Ya kita belum tahu pasti, tapi itu bisa saja terjadi ya, bahwa keterlibatan administratif atau kesalahan administratif ini bisa juga merupakan akibat dari, bisa jadi ada motif politik, tapi bisa juga nih karena tidak adanya profesionalisme di kalangan jajaran pimpinan kita yang baru ya. Saya kira itu. Ini yang mengecewakan. Oh, sejak kami pembebasan Sri Bintang Pamungkas Mutara Papahan, tak lama setelah Habibie naik, kami mendengar kabar bahwa ada pihak-pihak tertentu yang berkeberatan jika PRD bebas. Ya, seperti itu. Dan itu Habibie sampai berakhirnya kekuasaan tetap tidak membebaskan kami kan, itu jelas faktanya seperti itu. Sudah ini ya kita mencoba melakukan pembenahan organisasi ya. Saya bisa terlibat langsung mengkoordinasikan dan memimpin organisasi dari luar, sementara ini kepemimpinan diserahkan pada kepemimpinan ad interim di luar, sehingga ini kesempatan saya untuk bisa mengaktualisasikan ide-ide yang selama 3 tahun ini saya dan teman-teman lain di penjara Cipinang telah olah ya, tentang politik, ekonomi, budaya, organisasi, pembangunan partai, menghadapi masa neoliberalisme yang menghadang kita, masa pasar bebas, bagaimana respon partai politik terhadap hal ini. Karena itu. Oh ya, manajemen partai saya akan bisa terlibat langsung dengan demikian ya. Selama ini kan saya tidak terlibat urusan day to day politik karena kami di dalam, hanya terlibat dalam memberikan ide-ide saja, ide-ide dasar, fundamental dan strategis saja, tapi aplikasi di lapangan, operasionalisasinya selama 3 tahun saya nyaris tidak terlibat gitu ya, sehingga saya kehilangan nuansa lapangan, kebanyakan hanya analisa-analisa saja. Tentunya akan ada proses adaptasi untuk saya sendiri dan teman-teman yang lain. Oke. Ya, umat ini kan banyak ya. Jadi kami Yayasan Budaya mengkhususkan umat yang selama ini terpinggirkan ya. Yang dalam istilah agama itu du'afa, orang-orang lemah. Baik mereka itu karena tertindas secara struktural maupun memang dia SDM-nya yang kurang ya. Jadi kalangan itulah yang menjadi perhatian dari Yayasan Budaya. Kami berusaha untuk mendapatkan semacam kerjasama yang baik dari Dirjen Pemasyarakatan, bisa menjadi penjamin bagi napi yang ingin bebas bersyarat ya. Dan selama ini kami lakukan pelatihan-pelatihan